dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kantor pusat IRMC saya akan menyampaikan pemberitaan rahasia firman Tuhan. Saat ini saya beri tema puncak pemberhalaan uang di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti dengan pasti kapan uang itu mulai digunakan, bahkan sejarah juga tidak mencatat dengan pasti. Saudaraku, jadi saya tidak akan membahas tentang hal itu, tetapi sejak semula uang itu tidak ada sebetulnya, saudaraku. Dan pada awalnya, pada awal kejadiannya, ini manusia biasanya melakukan barter. Ini zaman dahulu sekali, saudara. Tetapi sejak adanya uang, maka selanjutnya uang itu memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk mengukur seberapa besar nilai barang ataupun jasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun Alkitab mencatat bahwa ternyata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini 1 Timotius 6 ayat 9-10. Jadi ternyata akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau itu akarnya, berarti akan ada pohonnya yang lebih dahsyat lagi. Nanti kita akan ketahui pohon yang ditumbuhkan oleh akar cinta uang itu apa saja. Ternyata nanti ada 18 macam kejahatan, ya, saudaraku, yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Jadi akar kejahatan yang adalah uang itu nanti menopang tumbuh suburnya roh antikris. Dan roh antikris itu termanifestasi di dalam 18 macam kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sesuai dengan apa kata Alkitab, maka akar segala kejahatan itu cinta uang. Saudara, maka saudara boleh kaya, tetapi saudara jangan terlalu memberhalakan uang. Saudara jangan memberhalakan uang. Saudara boleh diberkati, tetapi saudara jangan terikat oleh uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dahulu 1 Timotius 6 ayat 9-10. Ini bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Pak Nendra, dibacakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Iya. ke dalam jerat, Terus? dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sampai di sini dulu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Saudara hidup di dunia ini tujuannya apa? Kalau saya boleh kasih saran kepada saudara, maka tujuan utama kita adalah mendekat kepada Tuhan. Kalaupun saudara kemudian diberkati, itu adalah bonus. Seperti Raja Salomo. Raja Salomo itu menjadi kaya luar biasa. Itu bukan karena tujuan dia menjadi kaya, saudaraku, tetapi dia memohon hikmat dan makrifat Tuhan. Dia ingin mendekat kepada Tuhan. Justru dari kedekatannya dengan Tuhan, Salomo dipercaya kekayaan yang besar. Jadi kalau boleh saya memberi saran kepada saudara, tujuan hidupmu janganlah mengejar kekayaan. Kalau tujuan hidupmu itu mengejar kekayaan, nanti sudah akan jatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, saudara, dan berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah, ini sangat kentara di dalam kehidupan sekarang ini, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau sudah targetnya itu mengejar harta, maka manusia itu malah akan bisa menjadi runtuh dan binasa. Tetapi ketika manusia itu mengutamakan Tuhan, mengejar Tuhan, seperti Salomo, dia mencari hikmat dan makrifat. Ketika Tuhan memberikan satu janji, saudaraku, apa yang engkau minta? Maka Salomo bukan meminta kekayaan, bukan meminta nyawa musuhnya, tetapi yang diminta itu
hikmat ma'rifat, mengenal Tuhan dengan dekat. Maka dari situ justru Salomo dipercaya kekayaan yang luar biasa. Tetapi kalau orang mengejar kekayaan, perhatikan baik-baik, dia justru akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Jerat itu sesuatu yang tidak terduga, saudaraku, dan berbagai nafsu-nafsu yang hampa, saudara, dan akhirnya menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, akar segala kejahatan itu cinta uang. Jadi, akar dari segala macam perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan yang najis itu ternyata adalah cinta uang. Saudaraku, berbagai macam kondisi kita jumpai. Seorang wanita terpaksa melacur karena uang, saudaraku, karena kebutuhan uang. Seorang pria, seorang bapak korupsi, ini karena cinta uang, saudaraku. Bahkan seorang penjahat itu melakukan kejahatan itu karena cinta uang. Jadi saudaraku, akar segala kejahatan itu cinta uang. Dan akar kejahatan yang namanya cinta uang itu nanti akan menegakkan, akan menopang tumbuh suburnya kejahatan roh antikris yang saat ini sudah mulai merajalela. Dan kejahatan roh antikris itu ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu merupakan pohon besar yang ditopang oleh akar kejahatan tadi, yang akarnya itu adalah cinta uang. Dari cinta uang ini kemudian akan menimbulkan 18 macam kejahatan. Nanti kita akan melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Alkitab mencatat ada 18 macam kejahatan di sana. Ini bukan kebetulan ya, bukan saya cocokologi, mencocok-cocokkan. Kalau 18 itu ternyata 6 tambah 6 tambah 6, itu tidak. Tetapi Alkitab memang menuliskan sedemikian rupa. Ada 18 macam kejahatan yang ditopang oleh karena kecintaan manusia kepada uang. Jadi akarnya itu cinta uang, kemudian menumbuhkan pohon kejahatan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat di dunia ini ada pohon yang angker, itu penunggunya mungkin setan genderuwo gitu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini ada pohon kejahatan yang begitu luar biasa. Pohon kejahatan antikris. Ini yang di dalamnya ada 18 macam kejahatan. Nah, ini ditumbuhkan oleh karena tujuan manusia mencari uang, bukan mencari Tuhan. Dan pemberhalaannya nanti akan semakin dahsyat luar biasa, memuncak di akhir zaman, akhirnya menjadi Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ke-18 itu. Nanti nabi palsu yang muncul dari dalam bumi itu, saudaraku, dia akan menjanjikan harta kekayaan yang luar biasa kepada orang-orang yang mau mengikuti, mau menyembah kepada harta. Dan diberi tanda 666 atau karagma. Saudara, kita sekarang akan melihat pohon kejahatan, 18 macam kejahatan yang ditumbuhkan, yang disokong oleh akar yang semakin menjalar ke penjuru dunia yang namanya adalah uang. Pohon kejahatan ini, saudaraku, ini adalah kejahatan roh antikris di akhir zaman. Kita akan baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Pak Nindra, bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Iya, terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Terus? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. amin. Saudaraku, ini akibat kalau seseorang itu target hidupnya, tujuan hidupnya itu adalah mereka yang ingin kaya, terjebak ke dalam berbagai macam nafsu yang hampa, yang meruntuhkan, yang membinasakan. Saudara, kalau hidup manusia sudah bertujuan kepada harta, maka kemudian akan timbul 18 macam sifat kejahatan. Yang ini adalah merupakan kejahatan roh antikris di akhir zaman. Dan kalau saudara teliti dengan cermat, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tadi, itu ada 18 macam kejahatan. Di antaranya saya bacakan lagi, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini ketika menunjuk kepada masa yang sukar di akhir zaman, kegenapan kitab Wahyu yang segera akan kita songsong dan kita sambut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi ini menjadi hamba uang, bukan menjadi hamba Tuhan. Nah, yang benar tuh sebetulnya target kehidupan kita itu melayani Tuhan, menjadi Tuhan, maka semua yang lain nanti akan ditambahkan. Kemudian mereka akan membual. Orang yang menjadi hamba uang itu akan membual, saudaraku. Yang sudah diperbudak oleh uang itu akan suka membual. Membual itu membuat cerita-cerita palsu. Kemudian akan mencintai dirinya sendiri, menyombongkan diri, kemudian sombong. Kalau sudah menjadi hamba uang, saudaraku, kalau sudah target hidupnya itu ingin kaya secara lahiriah, maka sifat sombong itu akan datang. Kemudian mereka akan jadi pemfitnah. Memfitnah pun menjadi halal bagi orang-orang yang bertarget kekayaan di dunia ini, bukan bertarget kepada Tuhan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nggak bisa berterima kasih. Saudaraku, diberi itu seharusnya berterima kasih, tetapi orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang bertargetkan kepada kekayaan, mereka yang ingin kaya itu nggak mengenal terima kasih, saudaraku. Mengucapkan terima kasih pun tidak, saudaraku. Tetapi mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kalau mendapat berkat itu bukan terima kasih, tetapi ucapannya kok cuma segini, kok cuma segini, saudaraku. Padahal kalau kita pintar bersyukur dan berterima kasih, saudara sebagai bos mungkin, ketika anak buahmu saudara beri sesuatu, tips, ini uang sekian, saudaraku, kemudian anak buahmu yang terima kasih, saya senang sekali, terima kasih, maka saudara sebagai bos akan senang. Tetapi saudara itu misalkan seorang bos, anak buahmu dikasih, misalkan saudara kasih berkat, dia nggak mengucapkan terima kasih, tetapi bilang kok cuma segini, saudaraku, tentu bos itu akan marah, bos perasaannya nggak enak. Tuhan pun demikian, saudaraku. Kalau memberikan kepada kita itu harus pandai berterima kasih. Jangan sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kok cuma ngasih segini, kok cuma segini, saudaraku. Itu orang yang tidak bisa bersyukur. Kalau dalam bahasa 2 Timotius 3 ini, orang yang tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya, saudaraku, dari orang-orang yang bertarget kepada harta, itu kemudian tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Lah, didamaikan itu susah. Kalau orang orientasi kehidupannya sudah harta, itu didamaikan susah. Suka menjelekkan orang, kesana kesini menjelekkan orang, memfitnah orang, tebar fitnah, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Saudara, kalau targetnya itu sudah uang, mengkhianat itu hal yang mudah. Saudaraku, kalau targetnya itu sudah uang, berkhianat itu mudah.
kemudian tidak berpikir panjang, berlagak tahu sok tahu, saudaraku. Orang yang targetnya itu harta, hidupnya akan menjadi sok tahu. Saudara, kadang saya itu ngerti sesuatu hal, tetapi saya pura-pura berdiam, pura-pura nggak ngerti, saudaraku. Nah, saudaraku, tetapi saudaraku, kalau orang yang bertarget kepada duniawi, saudaraku, dia itu justru berlagak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, orang-orang yang targetnya itu uang di dalam dunia ini, jadi bukan Tuhan, tapi mengejar harta. Mereka yang ingin kaya, Timotius katakan seperti itu. Targetnya itu kaya, bukan targetnya itu dekat kepada Tuhan. Padahal kemarin saya sampaikan kepada saudara, seberapa jauh nikmat kekayaan itu. Ternyata itu bukan sesuatu yang membawa kita kepada kekekalan, itu sebatas umur, darah, dan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitahu satu rahasia juga kepada saudara. Disimak baik-baik, ini satu pembukaan rahasia firman. Alkitab itu menulis bahwa semua kerajaan dan kekayaan dan kemegahan dunia itu berada di tangan iblis. Ini Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Maka orang yang mengabdi kepada kekayaan, itu dia sedang mengabdi kepada iblis. Tetapi kalau orang mengabdi kepada Tuhan, orang menyembah kepada Tuhan, dia terhindar dari perbudakan. Dia akan mengalami kemerdekaan secara finansial maupun secara spiritual. Jadi Alkitab ini menulis bahwa semua kerajaan dan kemegahannya, kekayaan dunia itu berada di tangan iblis. Itu dipamerkan di hadapan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Namun demikian, saudaraku, orang-orang kudus yang menang, orang-orang benar sejak awal zaman, bahkan juga hingga akhir zaman, orang-orang kudus, orang-orang yang menang oleh karena Kristus, itu juga mendapat kemuliaan baik secara lahiriah. Hikmat, kuasa, kekayaan itu juga pasti dapat, saudaraku, baik di bumi maupun di surga. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti mendapatkan kekayaan, saudaraku, pasti mendapatkan jaminan dari Tuhan. Seperti Raja Salomo, orang yang mendapatkan hikmat, makrifat, artinya pengenalan kepada Tuhan dengan benar, itu pasti akan diberkati, yaitu orang-orang yang dengan kekayaannya bisa memuliakan Tuhan. Masih banyak juga, saudaraku, saat ini orang-orang kaya itu yang bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya. Saya salut dengan orang-orang yang seperti itu. Dia dipakai seperti Salomo, seperti Raja Daud. Saudaraku, yuk saya akan tunjukkan satu ayat bahwa ternyata segala macam kemegahan kerajaan dunia dan kemegahannya dan kekayaannya itu berada di tangan iblis. Ini ditawarkan dulu kepada Tuhan Yesus. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, tentunya juga dengan kekayaannya. Ayat selanjutnya, ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sampai di sini dulu. Iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus ketika pencobaan di padang gurun, dan berkata kepadanya, iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu tadi dikatakan, semua itu apa? Kerajaan dunia, kemegahannya, kekayaannya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, dan ini Tuhan Yesus berhasil menolak
target dunia yang ditawarkan oleh iblis. Saudara, tetapi nanti di akhir zaman, visi iblis untuk membuat manusia itu sujud kepadanya nanti akan dituangkan di dalam satu masa yang namanya masa antikris, di mana manusia pada saat itu disuruh oleh iblis menyembah kepada harta, kepada alat jual beli, patung jual beli yang di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 17. Di sana dikatakan semua orang itu harus menyembah patung itu. Yang tidak menyembah patung itu, dia tidak bisa berjual beli. Saudaraku, jadi segala macam kebaikan, saudaraku, segala macam kekayaan dunia ini akan diberikan oleh iblis kepada orang yang mau menyembah iblis. Oleh karena itu, sering pula saudara kan mendengar tentang orang yang mencari pesugihan. Jadi target hidupnya itu sugih, kaya gitu, saudaraku. Dengan bantuan kuasa kegelapan, mereka jadi kaya. Itu ada juga, saudaraku. Ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Terus, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. amin. Saudaraku, jadi iblis ini pernah menawarkan segala macam kekayaan dunia, kerajaan dunia, kemegahannya dan kekayaan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau mau menyembah aku, maka semua ini, kemegahan dari dunia ini, kekayaan dari dunia ini akan aku berikan kepadamu. Saudara, ini target iblis. Ini nanti akan diwujudkan oleh iblis juga di akhir zaman, pada satu masa yang sukar yang namanya masa antikris, di mana nanti pada masa itu semua orang, baik tua, muda, besar, kecil, saudaraku, harus menyembah kepada patung jual beli itu, patung kekayaan, patung jual beli itu. Dan siapa yang tidak mau menyembah patung berhala di akhir zaman itu, mereka akan dibunuh. Saudaraku, jadi pada puncak kejahatan nanti, saya ulangi lagi, pada puncak kejahatannya iblis nanti, saudaraku, iblis akan mendudukkan antikris sebagai penguasa tunggal di bumi selama 42 bulan. Kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Atau selama 1260 hari. Jadi pada puncak kejahatannya nanti, ketika orang-orang yang targetnya adalah harta, mencari harta tadi, mereka juga berkumpul, saudaraku. Mereka akan mendirikan sesuatu yang luar biasa yang nanti dipimpin oleh antikris sebagai pemimpinnya. Jadi pada puncak kejahatan iblis di akhir zaman, yang sejak sekarang ini roh-rohnya sudah bertebaran, menciptakan 18 macam kejahatan seperti yang ditulis di dalam suratan Timotius tadi, saudaraku, maka pada puncaknya nanti iblis akan mendudukkan antikris sebagai penguasa tunggal di bumi yang akan menguasai bumi selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum perang penghabisan yang nanti orang menyebutnya itu sebagai hari kiamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala kerajaan di dunia dan kemegahannya ini dibawa oleh nabi palsu yang muncul dari dalam bumi. Saudara, nanti kita akan baca di dalam Wahyu pasal 13 ya, saudaraku. Sekarang saya akan sampaikan kepada saudara, sebetulnya kapan uang itu tidak berguna lagi. Saudara, jadi kalau ada orang yang targetnya itu harta dan uang, saya beritahu saudara, kapan uang itu tidak berguna lagi? Yang pertama, itu ketika seseorang itu meninggal dunia, saudaraku. Kemudian yang kedua, ketika sudah di dalam tubuh kebangkitan. Jadi kalau dalam tubuh kebangkitan itu nggak butuh duit, saudaraku. Orang yang di dalam tubuh kebangkitan, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu nggak butuh duit. Untuk apa? Buat naik pesawat,
Lah wong Tuhan mau pergi kemana saja bisa. Tubuh kebangkitan itu mau berangkat dari misalkan dari Jogja mau ke New York itu secepat kilat bisa, saudaraku. Jadi nggak butuh duit buat beli tiket. Jadi tubuh kebangkitan itu tidak butuh duit, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ketiga, kapan uang itu tidak berguna lagi? Ketika sudah dalam tubuh kemuliaan. Ini orang-orang yang harpaso, Wahyu pasal 12 ayat 5. Orang-orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahatannya, orang-orang yang mencapai iman ruang Maha Kudus, dan 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, maka orang-orang itu harpaso, diangkat di dalam tubuh kemuliaan, dibawa kepada Allah dan ketahatannya. Seperti Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga kepada jemaat di Laodikia, barang siapa menang, ya akan aku dudukkan di tahtanya Bapa, di mana aku juga sudah didudukkan di sana. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat 5, ketika sudah dalam tubuh kemuliaan, ketika sudah harpaso, itu nggak butuh duit, saudaraku. Orang sudah diubah dalam tubuh kemuliaan, itu mau pindah dari Jogja, misalkan mau ke Eropa, itu celing gitu bisa, saudaraku. Sudah, itu tubuh kemuliaan tuh gitu. Pengen roti datang sendiri, ya tinggal saudaraku dengan kekuatan tubuh kemuliaan itu datang. Saudaraku, pengen segala sesuatu. Lah buat apa duit tubuh kemuliaan, saudaraku? Nah, sejak Wahyu 12 ayat 5 itu untuk orang-orang yang harpaso, ini uang sudah nggak berguna. Tetapi sejak harpaso itu di dunia juga terjadi masa antikris, itu justru terjadi puncak penggunaan uang. Saudaraku, di mana orang yang tidak mau menyembah kepada benda tersebut, patung tersebut, nanti akan dibunuh. Jadi ketika sudah dalam tubuh kemuliaan, Wahyu 12 ayat 5, ini nggak butuh duit. Lah duit itu apa sih, saudaraku? Mau naik pesawat, lawang kita mau pergi ke Kalimantan tuh tinggal celing bisa. Kalau mau, saudara, kalau sudah dalam tubuh kemuliaan itu butuh sesuatu, saudaraku. Kita tidak meraihnya pakai tangan yang berdarah dan berdaging seperti ini, tetapi cukup, saudaraku, dengan kekuatan hikmat dan makrifat Tuhan. Tubuh kemuliaan itu sudah bisa mendatangkan apa yang diinginkannya, saudaraku. Kemudian yang keempat, kapan uang itu tidak berguna lagi? Yaitu ketika orang kudus di dalam masa pengungsian 1260 hari. Di sana tempat itu sudah disiapkan oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan, jauh dari roh jual beli. Maka orang-orang yang feugo, yang diungsikan itu nanti mereka lepas dari ikatan jual beli. Karena di bumi pada saat mereka feugo diungsikan ke Eremos, ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari itu, di bumi sedang terjadi pemberhalaan besar-besaran, pemberhalaan uang besar-besaran. Jadi orang yang diungsikan itu nanti sudah nggak pakai duit, di sana nggak ada jual beli. Ya saudaraku, suasananya hampir seperti Eden yang dipulihkan. Adam dan Hawa itu nggak pakai duit-duitan juga, saudaraku, tapi mereka sukacita luar biasa. Seperti itu kurang lebih, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi yang keempat, kapan uang itu tidak berguna lagi? Ketika dalam masa pengungsian selama 1260 hari di Eremos. Jadi orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus langsung harpaso, Wahyu pasal 12 ayat 5. Yang mencapai ruang kudus itu nanti diungsikan ke padang belantara pengungsian. Mereka juga sudah nggak butuh duit itu, saudaraku. Di sana hidup dari kuasa Allah yang luar biasa. Sementara itu, saudaraku, di bumi akan terjadi masa di mana manusia diperbudak oleh uang dan memberhalakan uang. Itulah yang namanya zaman antikris, saudaraku. Jadi ketika terjadi harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus
itu diangkat, kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan selama 1260 hari. Sementara itu di bumi akan terjadi masa di mana manusia diperbudak oleh uang dan memberhalakan uang. Ini masa yang dahulu ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Iblis itu menawarkan kekayaan dunia, keindahan kerajaan-kerajaan dan kemegahannya itu kepada Tuhan Yesus. Nanti akan diberikan oleh iblis di sini. Nah, tokoh pengendali uang berhala di akhir zaman itu namanya nabi palsu. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Jadi nabi palsu itu tokoh pengendali berhala akhir zaman. Tokoh pengendali berhala jual beli yang dalam tanda kutip itu adalah uang. Saudaraku, jadi nabi palsu itu pengendali berhala akhir zaman. Dia akan muncul dari dalam bumi. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dan ini membuktikan kekuatan iblis atas dunia dan harta yang dahulu ditawarkan kepada Tuhan Yesus di Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dulu iblis ngomong, seluruh kerajaan-kerajaan ini dan kemegahannya akan aku berikan padamu kalau engkau mau menyembah aku. Saudaraku, iblis membuktikan kekuatannya itu di masa antikris dengan pengendalinya, tokoh pengendalinya yang namanya nabi palsu yang digambarkan muncul dari dalam bumi, memalsukan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi orang yang dalam tubuh kebangkitan itu nggak butuh duit. Saudaraku, orang yang diungsikan Theogo itu juga nggak butuh duit, saudaraku. Orang yang di dalam tubuh kemuliaan yang harpaso, Wahyu pasal 12 ayat 5 juga nggak butuh duit. Sementara itu di bumi akan terjadi masa yang luar biasa, perbudakan harta yang luar biasa. Itulah zaman antikris. Dan tokoh pengendali utama dari berhala jual beli akhir zaman itu namanya adalah nabi palsu yang muncul dari dalam bumi, memalsukan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kemudian menjanjikan kekayaan surga, tetapi nabi palsu ini yang memalsukan kebangkitan Yesus ini kemudian menjanjikan kekayaan dunia yang berwujud uang yang harus disembah, yang berwujud patung berhala akhir zaman yang harus disembah. Sudah kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Pak Nendra bacakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Ini jadi penampilannya, ini seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba. Ini memalsukan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dia muncul dari dalam bumi dan ia berbicara seperti seekor naga, memalsukan Tuhan Yesus seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga, tapi ucapannya itu naga. Ucapannya itu ucapan iblis tentang kekayaan dunia dan tentang kemegahan dunia, tentang kerajaan dunia dan tentang kemegahannya, seperti yang ditawarkan iblis dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Itu suara dari iblis. Saudaraku, itu suara dari nabi palsu itu menawarkan harta dunia. Kalau Tuhan Yesus justru setelah kebangkitannya dia menawarkan kerajaan surga, harta yang kekal. Lanjut ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Amin. Di sini dulu. Api dari langit ke bumi di depan semua orang. Ini api apa tuh, saudaraku? Api cinta uang, saudaraku.
Kalau Tuhan itu menurunkan api Roh Kudus, kemudian tercurahlah di hari Pentakosta. Tetapi saudaraku, ini nabi palsu ini nanti akan menurunkan api cinta uang. Semua orang nanti jadi seperti dipenuhi oleh hasrat dan keinginan, diurapi roh jahat nanti saudaraku. Diurapi roh jahat nanti kemudian menciptakan 18 macam kejahatan itu. Saudaraku, ayo dilanjut ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin. Sampai di sini saya terangkan dulu. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi ini patung antikris ya. Saudaraku, kalau di satu negara ya, saudaraku, itu mata uangnya itu pasti gambarnya biasanya pemimpin negara-negara tersebut atau pahlawan-pahlawannya. Tapi di zaman antikris ini nanti saudaraku, patungnya itu gambarnya antikris saudaraku. Dan itu merupakan satu tanda yang harus diberikan kepada semua orang. Mata uang yang berlaku di akhir zaman nanti saudaraku, itu gambarnya antikris. Entah nanti itu mata uang dalam wujud apa, saudaraku, dalam wujud fisik bisa mata uang yang non fisik itu bisa juga, tetapi memiliki tanda khusus, memiliki tanda karagma 666 nanti akan kita baca lebih lanjut. Saudaraku, jadi kalau di dunia ini, kalau satu negara mencetak uang, itu gambarnya tentu pemimpin-pemimpin negara tersebut. Nah, ketika masa antikris nanti terjadi, dunia dikuasai oleh antikris, pemimpin jahat tunggal di dunia, maka saudaraku, ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Nah, ini menciptakan mata uang, saudaraku, yang merupakan model dari penguasa akhir zaman itu, yaitu si antikris, untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Jadi nanti ada mata uang tunggal, baik itu mata uang yang berwujud fisik maupun yang non fisik. Karena sekarang mata uang itu bisa berwujud fisik maupun non fisik ya saudaraku. Jadi ada alat-alat elektronik yang bisa mengkonversikan uang-uang fisik itu kepada jumlah nominal tertentu di dalam mata uang digital. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin. Saya terangkan di sini dulu. Jadi jangankan kok zaman antikris saudaraku, saat ini yang sudah dalam tanda kutip berhala akhir zaman itu mulai ada, itu mulai sudah punya nyawa saudaraku. Orang itu kalau melihat duit, dulu pernah saya sampaikan ya, kalau duit itu masih 50.000 itu yang ngajaknya untuk beli ini itu gitu saudara. Kalau duit yang dipegang sudah 5 juta itu ngajaknya lain lagi saudaraku. Apalagi duit yang dipegang sudah 500 juta itu ngajaknya beda lagi saudaraku. Apalagi kalau miliatan ngajak beda lagi saudaraku. Nah, bagi orang-orang kaya yang saat ini berada di dalam Tuhan Yesus, saudara gunakan uang itu supaya dikuduskan, tahir di hadirat Tuhan, kemudian bisa saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun kemuliaan yang kekal, untuk membangun pelayanan. Jangan saudara gunakan untuk menuruti keinginan hawa nafsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi uang itu berbicara ya, saudaraku, mengelami orang. Ayo berzina, itu duit yang mengelami. Ayo mencuri, ayo korupsi, itu yang mengelami duit saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut ayat 16.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus, Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. terus, Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. amin. Saudaraku, di akhir zaman orang yang mau menyembah kepada iblis. Kalau dahulu ini cita-citanya iblis ya, ketika pencobaan di padang gurun, itu Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis, kemudian akan diberikan kerajaan-kerajaan dan kemegahannya. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini iblis juga bekerja sedemikian rupa sehingga mewujudkan apa yang dahulu ditawarkan kepada Tuhan Yesus, yaitu satu, kemuliaan, kekayaan duniawi. Itu nanti kepada orang-orang yang mau menyembah kepada iblis, kepada patung berhala akhir zaman itu, mereka nanti akan diberi tanda karagma. Dulu Tuhan Yesus gagal. Gagal maksudnya, yang gagal bukan Tuhan Yesusnya, iblis gagal menawarkan hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Tapi di akhir zaman nanti banyak orang yang akan tergiur oleh tawaran ini, tawaran harta, kekayaan dunia ini. Nanti banyak yang akan tergiur dan mereka akan diberikan tanda karagma di dahi dan pada, di sini dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Saudaraku, ini secara rohani menunjuk kepada tangan kanan dan dahi itu perbuatan dan pikiran. Saudaraku, jadi perbuatan dan pikirannya itu nanti ya harta dan dunia. Saudaraku, ya kemegahan kerajaan dunia dan kemegahannya, dan harta dunia itu menjadi apa yang difikirkan dan apa yang diperbuatnya, menjadi tanda di pikiran dan di dalam setiap perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada zaman antikris akan terjadi pemujaan kepada patung jual beli, penyembahan terhadap patung jual beli, di mana dahulu Tuhan ditawari oleh iblis, di mana setiap orang yang menyembah patung iblis itu akan diberi kebebasan menikmati segala macam hawa nafsu dan diberi tanda karagma 666. Saudara, saat ini belum ya, saudaraku. Nanti kalau memang tanda 666 itu diberi, saudara pasti akan diberikan satu sinyal. Bahkan saudara, saya yakin kalau yang imannya mencapai tataran yang terukur sesuai Wahyu pasal 11, minimal saudara diungsikan atau bahkan saudara bisa harpazo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kenikmatan kerajaan dunia, harta dan kemegahannya yang dahulu ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang mau menyembah patung antikris. Saya ulangi lagi ya. Jadi kenikmatan kerajaan dunia dan harta dan kemegahannya yang ditulis dalam Injil Matius tadi, Matius pasal yang ke-4 ayat 8 dan 9 tadi, itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau menyembah patung antikris. Kenikmatan kerajaan dunia, harta dan kemegahannya yang dahulu ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang mau menyembah patung antikris. Nah, kenikmatan apa saja itu? Mari kita lihat ini. Jadi kenikmatan dunia itu kemudian disimbolkan dengan kenikmatan Babel. Ya, saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 18.
ayat 11, kita Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai yang ke-14 saja. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Terus, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. amin. Jadi, saudaraku, di sini ada banyak sekali kenikmatan daging yang ada, yang ditawarkan sebetulnya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun tadi. Matius pasal 4 ayat, ya, Matius pasal 4 tadi, saudaraku, itu ada banyak sekali kenikmatan di sana. Di sini dikatakan kenikmatan dari emas dan perak. Nah, saudara tentu suka emas dan perak, ya, saudara. Kemudian permata dan mutiara, kemudian lenan halus dan kain ungu. Saudaraku, ini menunjuk kepada pakaian-pakaian yang mahal dan lain sebagainya. Kemudian, saudaraku, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya. Pokoknya berbagai macam kenikmatan dunia itu diberikan oleh iblis kepada orang-orang yang mau menyembah iblis, yang mau diberi tanda 666 dan menyembah patung berhala akhir zaman. Patung berhala akhir zaman itu apa toh, saudaraku? Dalam tanda kutip sekarang, saudaraku, dalam tanda kutip, ya, ini adalah uang, ini dalam tanda kutip. Tetapi nanti wujudnya di akhir zaman apa, saudaraku? Itu sekarang kita masih misteri. Saudaraku, wujud karagma, entah itu nanti wujudnya uang fisik atau uang digital, saudaraku, yang akan zaman tentunya semakin canggih sebentar lagi. Saudaraku, kalau mengenai sosok antikris, ini sekarang orangnya juga sebetulnya sudah ada, saudara, karena tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam pergerakan kitab Wahyu, hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang pun sekarang ini sudah ada. Maka antikris itu sekarang juga sudah ada. Tetapi tidak boleh dikatakan siapa itu sekarang. Itu melampaui dari etika surga, dan itu berbahaya bagi orang yang mengatakannya, karena menyangkut pertanggungjawaban kepada Tuhan, saudaraku. Dan hal yang sedemikian ini menjadi kode etik dari pelayanan, kode etik kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.